Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi. Asyhadu an la Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala bi ni'matil iman wal Islam. Kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Kita banyak-banyak berzikir kepada Allah. Kita banyak-banyak bertafakkur kepada Allah. Kita banyak-banyak membaca Al-Quran semata-mata mencari ridha Allah. Karena dengan ini bertanda kita sebagai hamba betul-betul wujud syukur kepada Allah Rabbul Izzah. Ini wujud syukur kita, bukti kesyukuran kita selaku hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah firmankan dalam Al-Qur'an, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jikalau hamba-Ku ini bersyukur atas nikmat yang telah Aku berikan, maka nikmat itu akan Aku tambah. Baik sedikit apalagi itu banyak. Wala in kafartum, dan apabila hamba-Ku ini kufur, tidak mau bersyukur, tidak mau taat, tidak mau patuh kepada perintah Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, jadi kita disuruh oleh Allah banyak-banyak bersyukur agar kita menjadi hamba yang bersyukur dan nikmatnya akan ditambah oleh Allah. Tetapi ancam kita oleh Allah, diingatkan kita oleh Allah, apabila kalian hamba-Ku tidak bersyukur, maka ingat sesungguhnya azabku sudah amat sangat lagi, pedih lagi. Jadi kalau sudah Allah bilang amat sangat pedih lagi, ini luar biasa. Tidak bisa kita mengelak kemana. Maka tidak ada jalan lain agar kita terhindar dari azab yang sangat dahsyat. Tapi sebelum kita ke sana, ke bahasan pokok, kita bersolawat dulu, ya. Karena dengan perjuangan beliau
kita bisa menganut agama Islam. Dengan perjuangan pergerakan beliau telah mampu merombak, memperjuangkan, mengorbankan segala-galanya demi tegaknya agama Islam. Maka kita memperbanyak menghidupkan sunnah beliau dan banyak-banyak bersalawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita sama-sama bersalawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu salawat yang kita lantunkan dari dalam hati kita yang paling dalam, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan 10 sholawat rahmat kepada kita. Satu sholawat yang kita lantunkan untuk baginda Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan 10 rahmat kepada kita. Bayangkan siapa yang memberikan kita rahmat 10 dengan satu sholawat. Apalagi kalau kita bersolawat kepada Nabi sejelur 100, apalagi sampai 1000. Ini luar biasa amalan sholawat saja, belum yang lain. Itu begitu mulianya baginda Nabi, begitu mulianya juga umat Nabi, sehingga iri umat-umat dahulu, iri Nabi dahulu, untuk agar bisa menjadi nabi akhir zaman, agar bisa dapat menjadi umat akhir zaman, karena ada kelebihan yang diberikan kepada umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umurnya pendek-pendek, orangnya pendek-pendek, orangnya kerdil-kerdil, tetapi amalannya luar biasa. Kita lihat umat kaum Ad itu gede-gede, besar-besar, kuat-kuat, ibadahnya masya Allah luar biasa. Kalau mereka itu sujud sampai tempat sujud itu lekuk. Kalau kita jangankan lekuk, ya, tidak bisa. Justru kening kita yang hitam. Kemudian mereka berzikir sampai gua itu bercahaya. Kalau kita tidak bisa bercahaya. Kita berzikir bercahaya di dalam selimut karena cahaya hati nuri. Ini akhir zaman. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu luar biasanya kita hidup di zaman baginda Nabi ini. Di akhir zaman, begitu mulianya kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali dengan ancaman Allah tadi, itu azabnya itu amat sangat pedih lagi. Maka solusinya Allah berikan kepada kita hambanya, kepada umat Nabi, agar kita selamat hidup di atas dunia dan hidup lebih-lebih di alam barzah nanti. Kalau di alam barzah kita selamat, maka otomatis di alam-alam berikutnya pun juga kita akan selamat. Akan tetapi sebaliknya, kalau di alam kubur kita ini banyak pertanyaan, alias subhanallah kita ditilang oleh munkar nakir, berat. Kalau bahasa Lomboknya kita dipukul kecak pandi, dipukul, itu berjawab. Apa mau kita jawab? Karena selama hidup di dunia tidak ada yang kita siapkan bekal. Maka kalau kita tidak selamat di alam kubur, otomatis kita tidak akan selamat di alam-alam berikutnya. Lebih berat lagi. Maka Allah berikan kita solusi agar kita selamat dari semua itu. Apakah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Hal adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian, ala tijaratin, suatu bisnis, suatu usaha, suatu perdagangan. Ala
hijarah min adzabin alim, dari azabku, firman Allah yang amat sangat pedih. Itu tawaran Allah kepada kita hamba, ditawar kita, mau enggak agar kalian terhindar dari azab Allah yang amat sangat pedih? Mau enggak aku tunjukkan suatu usaha bisnis yang bisa menyelamatkan diri kalian dari azab Allah yang sangat pedih? Ini ditawar oleh Allah kepada kita nih hamba. Apakah itu? Pertama, firman Allah, tu'minuna billah. Kita betul-betul beriman kepada Allah. Banyak orang ngaku-ngaku, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi sekedar di mulut, di lisan. Coba kalau kita betul-betul cinta si Humairah, sekedar di lisan, tetapi tidak kita belikan pulsa, tidak kita bawakan oleh-oleh, tidak kita berikan apa yang diinginkannya, maka ini cintanya palsu, bohong belaka. Maka begitu pula cinta kita kepada Allah, ini keimanan kita kepada Allah. Antu'minna billah, hendaklah kita beriman betul-betul kepada Allah. Dengan lisan kita, yakin di dalam hati, dan kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini namanya iman. Nah, penyatu sebenarnya. Betul-betul hanya keyakinan kita ini yang kita sembah ini tak mabut. Tidak ada sesembahan yang lain. Illallah, kecuali hanya kepada Allah. Enak ya? Ini yang pertama, agar apa? Agar kita betul-betul terhindar dari azab Allah. Ini anak, ini bapak-bapak. Ini yang pertama, solusinya betul-betul kita beriman kepada Allah wa rasulihi. Dan yang kedua, betul-betul kita beriman kepada Nabi kita, Rasul kita. Siapa Nabi kita? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah telah tunjukkan Nabi Muhammad contoh yang baik bagi kita ini umat. Apa firman Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kamu ada panggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu contoh, suri tauladan yang baik bagi kalian. Kenapa kita ambil contoh sama yang selain daripada itu? Mau ikut Messi, mau ikut Rossi, mau ikut yang sisi sebelah sini, mau. Kenapa tidak kita ikut Nabi? Tapi banyak sunnah-sunnah Nabi yang kecil-kecil, yang sepele, tapi tidak mau kita turuti. Padahal di balik sunnah ada kejayaan. Contoh pelihara jenggot, ini sunnah Nabi Muhammad, tapi bukan bembe, bukan. Ini Allah Akbar. Lihat sahabat-sahabat, ada yang enggak jenggot. Ini mereka nih pelihara. Lamun itu bau nganyam jenggot, dindik nyela-nyela, enggak boleh. Karena kita, iman kita ini, keyakinan kita kepada Nabi ini cacat jadinya. Karena kita bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka segala apa saja yang disampaikan oleh Nabi, perbuatan Nabi, diamnya Nabi, itu adalah contoh bagi kita. Kalau Nabi pakai jubah, pakai kenapa ya kita turuti? Kalau iman belum sampai ke sana, nggak usah diolok-olok begitu. Nah, kalau belum mampu, ini agar kita terhindar anak balong, ya. Harus betul-betul kita cinta kepada Nabi. Jangankan cinta, kita berselawat saja, ini luar biasa tadi itu. Nah, ini agar kita terhindar dari azab Allah yang sangat pedih. Kemudian apa yang ketiga? Ini firman Allah,
tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Tujahid, berjuang sekuat tenaga untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, memperjuangkan agama Islam fi sabilillah, di jalan Allah, bi amwalikum, dengan harta kita, wa anfusikum, dan diri kalian, zalikum, yang demikian itu khairul lakum, lebih baik untuk kalian, in kuntum ta'lamun, apabila kalian telah mengetahuinya. Nah, anak-anakku, bapak-bapak, ibu-ibu sudah tahu ini. Agar kita terhindar dari azab Allah yang sangat pedih di dunia, menderita di akhirat, disiksa nanti, lebih-lebih di akhirat nanti, yaumul qiyamah. Kita betul-betul patuhlah kepada Allah, patuhlah kepada Rasulullah, dan kita berjuang di jalan Allah. Arak kepeng 1000, 2000, telur, tamang, untuk kotak amal. Ini juga jihad fisabilillah. Penolong kita nanti di yaumul qiyamah, yang dipandangkan oleh Allah. Ini yang kecil ini. Arak dengan gotong royong di masjid, temilu, datang, ditulak ke kumpul. Sila bapak ibu tuh gotong royong, kamu tutup sila. Ini juga jihad fisabilillah. Kita datang ke masjid untuk dengar pengajian, ini juga jihad fisabilillah. Kita datang untuk menunaikan panggilan Allah, undangan Allah untuk sholat berjamaah di masjid di awal puasa Islam, ini juga jihad fisabilillah. Kita membangun madrasah, kita membangun masjid, kita membuka jalan untuk umat, ini juga jihad fisabilillah. Semua kebaikan-kebaikan yang kita buat itu namanya berjuang di jalan Allah. Lebih-lebih kalau kita dakwah, ngajak orang taat kepada Allah. Secara zahirnya memang kita ajak orang untuk taat kepada Allah, tapi hakikatnya kita mengajak diri untuk berbuat baik. Semakin keras lemparan bola yang kita lempar, maka semakin keras juga pantulannya kepada kita. Begitu pula kita ngajak saudara muslim kita sama tante searah di dusun Perayu ini, nah, agar makmur masjidnya ini. Bangunannya luar biasa, tiangnya masya Allah kokoh. Yang kita kehendaki bagaimana ini makmur, sentosa aman, ramai. Apabila firman Allah, penduduk kampung pedalaman desa negara ini beriman dan bertakwa kepada Allah selaku, maka janji Allah, keberkahan dari langit akan turun, keberkahan dari dalam bumi akan keluar. Rahmat, enak, kekeringan tidak ada, barak tidak ada, karena hidup amalan dalam masjid. Apalagi kalau jemaah sholat subuhnya seperti sholat Jumat, itu luar biasa. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting sekali kita pupuk ini iman. Nah, ini yang membuat kita semangat untuk taat kepada Allah dan kepada Nabi kita, karena adanya iman. Intan semodeng yang tahu semua pada dalam hati kita, katanya ada itu jaga, ada itu buya babau, tetap istiqomah iman. Nah, sampai terkikis, hilang. Apabila iman ini baik, maka hati kita akan baik. Sebagian ulama kita, apabila iman kita, hati kita baik, maka yang keluar dari mulut kita ini akan baik. Dan apabila yang keluar dari lisan kita ini baik, maka lingkungan yang ada di sekitar kita ini juga pun akan membaik. Apabila di suatu kampung, di lingkungan kita ini semua akan baik, maka janji Allah, rahmat akan turun, keberkahan dari Allah akan turun,
turun, semuanya akan membawa keberkahan. Tapi sebaliknya Bapak-bapak Ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila iman kita ini rusak alias cacat, maka hati kita itu akan buruk dan rusak. Apabila hati kita ini melemah, buruk, rusak, maka yang keluar dari lisan kita ini akan buruk. Melihat saudara muslim kita selalu buruk saja, jelek saja yang keluar dari lisan kita ini, sangkaan buruk saja, ghibah, fitnah, menggunjing, memaki, melaknat. Ini penyakit-penyakit yang sedang keluar karena hatinya sudah rusak. Apabila dari lisan ini keluar yang buruk saja, memfitnah dan lain sebagainya, maka keadaan dan suasana akan memburuk semuanya. Dan apabila keadaan sudah memburuk semua di kampung itu, maka ingat laknat murka Allah akan turun di kampung itu. Contoh, ada gempa, ada puting beliung, angin tornado, banjir, kebakaran, gunung meletus dan lain-lain sebagainya. Itu bukan karena apa-apa, itu karena ulah tangan lisan kita yang tidak mau taat kepada Allah. Itu teguran agar bagaimana kita ini ingat. Justru sebaliknya, dicari penyebab-penyebab terjadinya itu semua, dijadikan tempat ada musibah itu rekreasi di situ. Tidak dia memikirkan akibat musababnya terjadi. Ini karena ulah tangan manusia. Tidak mau taat. Sama dengan kita bapak-bapak ibu-ibu, anak kita saja. Lalu beli minyak gas, lalu beli gas, buat kita. Kan tidak kali disuruh pasti entek ini ampere kita itu kan jelas tuh tuntung tuh itu. Begitu pula dengan Allah. Ini kasih sayang Allah, ditegur kita agar tidak seperti itu. Karena nanti lebih berat nanti dikubur selama-lamanya. Apalagi di yaumul qiyamah, ini mumpung masih di atas dunia kita ditegur. Saking sayangnya Allah itu kita ditegur agar kita kembali ingat Allah. Maka hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntung orang-orang yang selalu berjalan ke masjid. Bersaksilah wahai kalian semua hambaku, sesungguhnya orang-orang yang selalu pulang pergi ke masjid itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya Allah yang selalu pulang pergi ke masjid, saksikanlah bahwa itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Beruntung mereka dijaga, mereka diberi petunjuk, mereka dilindungi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan satu langkah dihapus satu dosa, satu langkah berikutnya yang dilangkahkan menuju ke masjid diberikan satu pahala, langkah berikutnya diangkat satu derajat. Kalau kita hitung-hitung, kalau orang bisnis ini pasti dihitung ya. Kalau 100 langkah berarti 100 pahala kita diberi, 100 derajat diangkat, 100 dosa kita dihapus oleh Allah. Belum nanti doa naik ke masjid, belum nanti pahala niat itikaf. Bayangkan kita itikaf semalam saja, dalam satu riwayat hadis itu pahalanya kita akan dijauhkan dari neraka jahanam, dijauhkan dari neraka. Nu akan tamal atau neraka sejauh 3 hari.
Bayangkan satu parit dengan parit yang satu itu jaraknya berapa? Antara langit dan bumi perjalanan. Di dalam riwayat yang lain 500 tahun. Nah, berarti 1500 tahun. Dijauhkan kita dari neraka. Nah, kita iktikaf dari maghrib sampai isya. Apalagi kalau iktikaf betul-betul. Ini luar biasa keuntungan bapak-bapak. Jadi beruntung dan beruntung. Dan dijelaskan juga oleh Allah dalam surat Al-Asr. Wal asri, demi masa, waktu. Nanti kalau sudah dikubur baru menyesal bapak-bapak. Tentu menyesal tulak pada dunia tidak sembahyang, terus tidak baca Al-Quran, tidak zikir, tidak bersedekah, terus nyesel ya. Nah, kalau masih di dunia ini Allah bersumpah pada waktu masa ini, masa tua kita apa ini, masa muda kita, masa anak-anak kita, masa kaya kita, masa miskin kita, masa hidup kita. Katanya Enzet gunakan yang 5 sebelum datang yang 5 kan. Hidup kita sebelum mati kita manfaatkan hidup ini sebelum mati, mumpung masih hidup. Kemudian sehat kita sebelum kita sakit, manfaatkan betul ini. Karena teman kita sudah kita umumkan nggak bisa kita bawa rumah mati, mobil nggak bisa kita bawa, pekerjaan kita nggak bisa, ladang nggak bisa, kita istri yang cantik apa nggak bisa, anak nggak bisa. Yang kita bisa bawa ini iman dan amal soleh kita. Nah kemudian apa? Ya, makanya Allah berjanji itu demi masa betul-betul kita manfaatkan waktu kita. Nah kemudian masa luang kita sebelum sempit nanti, senggang kita, sebelum kita datang waktu sempit. Nanti kita manfaatkan, sholat Bapak ya. Nah kemudian sesemua innal insana lafi khusr, semua manusia itu dalam keadaan merugi. Nah, rugi sapu rugi, sugih rugi, miskin apalagi rugi, fakir rugi, muslim rugi, semua kita rugi. Ini insan ini secara umum ini. Semua manusia itu dalam keadaan rugi kecuali di dalam Allah. Illal ladzi, kecuali orang-orang yang beriman. Nah tadi tetap iman kita utamakan, iman. Beriman. Wa amilus sholihah. Dan yang kedua, orang yang beruntung setelah beriman kepada Allah, dia selalu beramal soleh. Sholat, zakat, sedekah, puasa, semuanya dia kerjakan amal soleh. Kemudian apa lagi? Wa tawashaw bil haqq, saling setotang di dalam perkara kebalong. Ingatkan istri, kalau tuh balik untuk Allah. Nah, jangan tinggalkan sholat. Ini kita wa tawashaw bil haqq, saling ingat ini. Arah tetangga menenanu di tetangga harus terbadak dulu, izin dulu. Nah ini sudah kita saling ingatkan. Nah, mening aku men kau mau pindah balong bakau mendapat men aku balongnya bak aku mendapat poin. Mulai enak ya bang. Nanti azab Allah ya Allah pedih. Kemudian apa yang terakhir, wa tawashaw bis sabr, saling mengingatkan di dalam berbuat kesabaran. Tentu kita di dalam menjalankan perintah Allah ini ada tantangan, ujian, ketaatan, maka kita sabarlah di dalam kita hidup ini. Ujian dari istri, ujian dari anak, ujian dari pekerjaan, ujian dari rekan-rekan, teman-teman, tetangga kita, ini ujian kita. Harus kita lapang dada menerima ini. Kalau kita sabar, innallaha ma'as sabirin. Nah ini sesungguhnya Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Sampai kapan kita sabar? Sampai kita mati sabar. Soalnya ada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.